Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu mutlak, rumusnya berarti tidak relatif. Kalau relatif berarti tidak mutlak, kalau mutlak berarti tidak relatif. Mutlak berarti lewat proses dimutlakan. Rumusnya, min X dimutlakan sama dengan X, plus X dimutlakan juga sama dengan X. X kalau dimutlakan juga sama dengan X, berarti ketika dimutlakan itu dihilangkan. Nilai kutub 2 yang berpasang-pasangan ada anasir-anasir gelombang. Sedangkan dunia, rumusnya adalah ada dua kutub yang berpasang-pasangan. Itu hukum dunia. Berarti ilmu mutlak, berarti bukan ilmu dunia. Karena dunia selalu sifatnya berpasang-pasangan. Ilmu mutlak sama juga dengan ilmu kodim atau ilmu akhirat. Ada banyak variabel. Tak terhingga ya jumlahnya. Pada kutub berpasang-pasangan. Besar, kecil, baik, buruk, benar, salah, asli, palsu, halal, haram. Ini sama, tak terhingga jumlahnya. Nah, untuk bisa dimutlakan, artinya dimutlakan itu dihilangkan nilai berpasang-pasangannya. Min X dihilangkan minnya, plus X dihilangkan plusnya. Maka untuk memasuki dimensi mutlak harus lewat ordinat zero. Artinya sudah terbebas dari kutub positif dan kutub negatif yang berpasang-pasangan. Nah, artinya ada di ordinat zero. Baru bisa masuk lubang cacing, ya. Yang di situ hanya ada satu jalan lurus, sirotol mustaqim. Jalannya cuma satu. Tidak ada option, tidak ada pertigaan, juga tidak ada lampu merah. Di situ ilmu kodim, ilmu akhirat. Berarti sudah bukan ilmu dunia, berarti bukan memakai kutub. Berpasang-pasangan tadi. Nah, Tuhan yang maha mutlak, ya, berarti tidak ada di dimensi relatif. Ada maha, itu berarti tidak di dunia ini, ya. Nah, akhirat yang mutlak, kodim, kekal, itu tidak ada di dunia ini. Tapi ada di baliknya dunia. Ketika kita baiat, ya, kemudian diajari metodologi, ya, maka kemudian antara akhirat dan dunia ini menjadi tersambung. Dunia kemudian masuk ke dalam akhirat, ya, menjadi tersubstitusi, menjadi konversi. Dunia yang relatif pembandingnya adalah akhirat yang kekal, tapi sudah nyambung konversinya. Yang tadinya itu masih terpisah, ya, antara langit akhirat dan langit dunia. Makanya masih ada jembatan, berarti masih terpisah toh, dengan jurang atau sungai, ya. Ketika telah nyambung, menjadi konversi antara dunia dan akhirat. Berarti akhirat ada di balik dunia ini, tapi telah menyambung ya, tersambung. Menjadi konversi. Ingat ya, Tuhan menambahkan iman itu lewat ujian. Sementara perspektif subjektif, relatif manusia itu maunya nol ke kanan. Inilah yang menjadi ilmu relatif status quo. Maunya manusia itu aman, senang, gembira, sukses, selamat, kaya, tampan, sehat, berhasil. Nah, itu nol ke kanan semua, relatif kemauan manusia. Sedangkan kalau mutlak, berarti apa saja menjadi nol. Karena tidak ada positifnya dan tidak ada negatifnya. Min X dimutlakan menjadi hilang minnya. X dimutlakan menjadi hilang positifnya, menjadi nol. Maka, sifat berpasangan-pasangan dunia tadi menjadi nol. Barulah kita masuk melewati lubang cacing ya, lewat sirotol mustaqim. Tergandenglah dengan alam mutlak, dimensi mutlak, kodim, ya, dan ilmu mutlak. Perlu diingat, Tuhan itu maha mutlak. Maka sebelum mengenal Tuhan, kita pasti akan dimutlakan. Bukan dibikin relatif nol ke kanan saja. Makanya Tuhan, sebelum kenal Tuhan, kita pasti melewati setan dan iblis. Jika Tuhan itu baik, jika Tuhan benar, tidak perlu ada iblis dan setan. Tetapi jika Tuhan maha baik, maha benar, maka wajib ada setan dan iblis. Wajib ada surga dan neraka. Sekali lagi, jika Tuhan itu baik, yang terbatas, maka Tuhan itu relatif terbaca baiknya. Silahkan, cek di dalam Quran. Tidak ada menyebut Tuhan itu benar. Tuhan itu kuasa. Tidak ada. Tuhan maha benar, maha rahman rahim, maha pengasih, maha penyayang. Ada mahanya. Berarti Tuhan tidak relatif dan tidak condong nol ke kanan. Makanya ada surga neraka, karena mutlak,
makanya ada malaikat, ada setan. Karena mutlak, makanya ada Rasulullah, ada iblis. Karena mutlak, jika Tuhan relatif, berarti Tuhan itu baik saja, gak perlu maha. Tuhan itu benar saja, gak perlu maha. Maka jika Tuhan baik, benar Tuhan jos misalkan, gak ada mahanya tentu Tuhan menghilangkan iblis, ujian, setan, neraka. Tentang hal ini, Ayahanda Guru sampaikan, kita di sekolah ini ketemu ilmu mutlak, di mana kita akan dibentur-benturkan satu sama lain. Beliau memberikan contoh, batu yang turun dari atas gunung, jatuh ke bawah sudah membulat dia, cantik-cantik gitu. Padahal tadinya nggak seperti itu. Tetapi karena menggelinding lewat benturan-benturan, maka dia jatuh ke bawah menjadi bulat dan cantik. Demikian juga besi untuk dijadikan pedang itu mesti dipanaskan ya. Kemudian ditempa dan sebagainya. Diterus-menerus berulang-ulang sampai menjadi pedang yang diharapkan. Demikian juga manusia akan dibentur-benturkan ya. Nah, proses ini adalah kita dimutlakan lewat benturan. Ya, sampai anasir-anasirnya menjadi nol. Nilai gelombangnya menjadi nol. Kalau positif, dihilangkan positifnya. Kalau negatif, dihilangkan negatifnya. Menjadi ordinat zero. Maka ilmu mutlak itu terbentang antara nol dan mutlak. Dan hanya lewat satu jalan. Kalau ada muncul angka 2, 3, dan seterusnya, berarti bukan mutlak namanya. X tak terhingga sama dengan nol. Jika nol diganti angka yang lain, maka konstanta tak terhingganya menjadi hilang, tidak ada. Jadi ini jalannya cuma satu. Di situ hubungan gelombang antara nol sampai tak terhingga. Jalan Sirotol Mustaqim cuma satu. Jalan lurus ya. Tidak ada cabang, tidak ada lampu merah. Ilmu mutlak ya, sekali lagi, kami jelaskan adalah lewat benturan-benturan. Maka di sekolah ini, tidak mungkin tidak ada benturan. Karena ini bukan ilmu relatif. Wajib benturan. Dan wajib dibentur-benturkan Tuhan. Sampai nol, sampai kita tidak tahu apa-apa. Dinolkan. Nah, selama dinolkan, itu kita akan merasakan sakit dan derita luar biasa. Plus X dimutlakan, hasilnya X. Min X dimutlakan, hasilnya juga X. X dimutlakan, hasilnya juga X. Selama tidak 0,0,0,0 di ordinat zero, tidak mungkin bisa masuk Sirotol Mustaqim. Sedangkan ilmu relatif, ilmu yang terbaca dengan relativitas. Ilmu mutlak tidak terbaca dengan relativitas. Ilmu mutlak tidak terbaca oleh pandangan terbatasnya manusia. Maka ilmu mutlak dan pelakunya ini terlihat biasa-biasa saja. Para rasul yang melewati ilmu mutlak, dilihat orang sekitarnya itu biasa-biasa saja. Dia makan makanan dari pasar, jalan-jalan di tengah kalian ya. Ada sakitnya, ada kelemahannya, dan sebagainya. Beda dengan ilmu relatif, ini nol ke kanan. Sesuai dengan harapan kemauan manusianya. Maunya manusia. Maksudnya, maunya Anda itu kaya, senang, gembira, selamat, sukses, tampan, menawan, sehat, dan sebagainya. Itu karepe dewe. Kalau ilmu mutlak, lewati saja. Baik, ya buruk, benar, ya salah. Jadi, ilmu mutlak itu, kita akan dimutlakan, dihilangkan nilai positif dan negatifnya karena hasil gelombang-gelombangnya. Jalannya cuma satu, bentangannya antara nol dan tak terhingga. Makanya kita wajib dibentur-benturkan. Bukan memilih, bahkan wajib Karena Tuhan mutlak, mengenal Tuhan pun melewati ujian, dibentur-benturkan. Menuju Tuhan pun mesti melewati malaikat dan setan, melewati Rasulullah dan iblis. Kalau Tuhan itu relatif, maka Tuhan menghilangkan neraka, menghilangkan setan, menghilangkan iblis. Nah itu bukti bahwa teori saya mutlak itu dimutlakan. Kutub pasangan-pasangan tadi ya. Jadi harus lewati setan dan malaikat, harus lewati Rasulullah dan iblis. Makanya jangan cuma mau nol ke kanan, itu berarti relatif. Ilmu ini lewat proses baik dan buruk, benar dan salah, dan kita akan dibentur-benturkan sampai nol. Ya, dibenturkan itu memang sakit ya. Logikanya kita, cocok logika kita kalau dihilangkan.
Itu sakit ya. Makanya kita diajari untuk tidak berpikir, tidak pakai kepala, patuh saja, dan not belonging, supaya bisa ditarik ke ordinat zero. Makanya terpimpin, diatur, tersistem. Karena yang tidak terpimpin yang diatur tersistem. Entah itu maunya, semau-maunya sendiri. Ya, gak mungkin ada manusia berharap sakit. Kere, gagal, kemudian cerai, kemudian jatuh, kemudian dipecat. Gak ada. Tapi kalau ilmu ini, kita tinggal jalani saja. Maju jalani hadapi. Baik buruk itu dari Tuhan. Masalah itu pun dari Tuhan. Lewati saja, tidak usah berpikir. Jika kita berpikir, kita pasti memilih maunya ini dan itu. Maka menjadi relatif. Ilmu mutlak itu tidak terdeteksi, unlimited, and definition and description. Tapi kita lewat dibentur-benturkan, sehingga seluruh gaya daripada dua sifat kutub yang berpasangan duniawi itu hilang menjadi 0,0,0,0,0. Tidak condong ke kanan, ke depan, belakang, atas dan bawah. Jadi karena surau adalah reaktor ilmu mutlak, maka di surau pasti ada benar salah, baik buruk, dan wajib ada. Karena itulah Allah memelihara iblis, juga setan, dan juga menyiapkan neraka. Kalau Allah baik, tentu tidak perlu menyiapkan neraka, setan dan iblis. Tapi karena Allah maha baik, wajib lewat surga neraka, setan dan malaikat, Rasulullah dan iblis. Tidak ada di dalam Quran Allah itu menyebut suci, benar, kuasa, pengasih, penyayang, pengampun. Tidak ada. Yang ada adalah Allah maha suci, maha benar, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ada mahanya. Karena seluruh yang mutlak itu melewati benturan dua gaya yang membentuk resultante. Tuhan tidak baik, Tuhan juga tidak buruk. Tapi di baliknya baik dan buruk. Tuhan tidak ada di dunia. Tuhan tidak ada di alam kutub berpasang-pasangan ini. Tapi Tuhan ada di baliknya dunia ini. Sekali lagi, Tuhan itu tidak baik, juga tidak buruk, tidak positif, dan juga tidak negatif. Tapi Tuhan di baliknya baik dan buruk, di balik positif dan negatif. Nah, kita dibenturkan dua gaya itu. Maka muncullah resultante kuantum ma'rifatullah. Kalau kita hanya sumbu nol ke kanan saja, satu gaya yang cocok-cocok saja, maka kita menjadi jatuh ke relativitas. Salam damai, salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Kodim Tarekat Naqsyabandiyah, Kholidiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.